Baik, terima kasih Pak Asrul. Luar biasa sekali ya tadi pemaparan dari dua narasumber kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Nanti biar kita semuanya bisa terlayani dari sesi diskusi raise hand, mungkin dari chat yang ada teman-teman yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Nanti ada beberapa teman-teman dari panitia yang sudah memantau juga dari via YouTube. Jadi insya Allah nanti beberapa pertanyaan di YouTube juga akan kita bahas di sini. Baik, untuk yang sesi pertama nanti saya akan membuka 3 pertanyaan yang sudah raise hand. Di sini ada Ibu Selvia Pataja. Ibu Selvia, halo. Ibu Selvia, apakah mendengar suara saya? Atau mungkin saya ganti dulu ya ke Pak Arbani yang sudah raise hand. Pak Arbani, ya, silakan Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ditujukan kepada siapa? Dan jangan lupa perkenalan ya Bapak. Bu, mic-nya Bu. Mic-nya Bu. Ya, sudah ya. Sudah Pak, sudah Ya. terdengar suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Arbani dari SDN 005 Sangatta Utara. Tetanggaan aja kita nih Pak Asmawi dan Pak Asrul ya. Jadi saya ini pernah juga menggunakan eh, ChatGPT, kemudian Gemini dan juga apa namanya Cloud AI ya. Cloud AI dan Gemini ini kurang lebih ya, tapi ada kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi eh, saya sedang mencoba untuk mengembangkan AI ini untuk menganalisis eh, jawaban uraian, Mbak, jawaban uraian. Jadi sudah saya coba untuk eh, baik tadi menggunakan chat apa Gemini maupun eh, Claude. Bisa saya share screen? Bisa saya share screen Silahkan Pak, biar silahkan dicoba bisa atau tidak. ya, nggak bisa ya. Jadi saya itu memasukkan kunci, kemudian memasukkan jawaban siswa yang saya buat kemungkinan, kemudian saya buat kriteria dari jawaban yang benar itu seperti apa. Kemudian saya minta AI itu membuatkan dengan apa namanya perintah atau prompt itu di bawahnya itu adalah dengan eh, perintah supaya dia membuat rekap nilai, Pak. Jadi perintahnya berilah skor untuk masing-masing nama apabila menjawab 1 poin beri skor 2, menjawab 2 poin beri skor 4, dan menjawab 3 poin dengan skor 6. Jadi dia bisa, tetapi saya ingin memadukan dengan Google Form ya. Jadi dari Google Form kita formatkan teks karena dia tidak bisa dalam format Excel ya, tidak bisa di convert ke bat bat maupun Cloud. Jadi saya eh, konversi dulu dari Excel yang jawaban Google Form ke format mailing ya. Nah, kemungkinan seperti itu. Apakah ada teman-teman dari sini yang sudah menggunakan itu dan berhasil begitu ya. Tapi kalau secara sederhana saya beri 7 siswa dengan jawaban beragam, dia bisa gitu nah. Untuk BAT maupun Claude. Kemudian yang untuk eh, Canva tadi ketika membuat presenter itu biasanya saya tuh terkendala batas waktu ya. Batas waktu yang versi gratisan itu hanya beberapa detik. Jadi kita harus bikin lagi dibikin lagi artinya itu ekspor dulu baru bikin lagi. Nah, mungkin apakah ada juga yang bisa durasinya itu lebih panjang begitu, Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya.
Baik, Pak Arbani, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, mungkin saya kumpulkan 3 pertanyaan dulu ya Pak Asnawi, Pak Asrul, baru nanti bisa dijawab. Pertanyaan kedua, ini ada Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah, silakan mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Untuk Pak Arbani mungkin mikrofonnya bisa di off-kan terlebih dahulu, bergantian. Bu Nur Hasanah, apakah ada di tempat? Seperti Oh ya, sepertinya Bu Nur Hasanah menghilang. Jadi saya berganti lagi ke yang lain, Bu Hayati Rupelu. Silakan Ibu. Sepertinya juga tidak ada di tempat. Kalau Pak Samsul Bahar, nah ini sepertinya nggak ada di tempat semua Pak. Jadi saya ngambil pertanyaan yang ada di YouTube. Ini ada pertanyaan ditujukan ke Pak Hasrul sepertinya. Dari Harjanti Sri. Beliau menanyakan jika memanfaatkan di IDEI kita punya kredit angka, tapi ketika kita memanfaatkannya kredit kita berkurang karena setiap kita general berkurang, jadi kreditnya berkurang atau menjadi minus itu harusnya bagaimana gitu Pak? Itu pertanyaan dari Bu Harjanti Sri. Kalau kreditnya itu selalu berkurang, tadi kan kalau di kanvas setiap kita mengeneral akan berkurang gitulah. Nanti kalau berkurang terus-menerus dan menjadi minus, itu nanti seperti apa? Itu pertanyaan yang kedua. Untuk yang pertanyaan ketiga, tadi juga ada dari eh, Ibu Victoria Timung Wulan, itu chat GPT, ini berarti untuk Pak Asnawi, dan Gemini, itu chatnya itu berbayar atau tidak? Itu mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu, Pak. Silakan Pak Asrul atau Pak Asnawi dijawab terlebih dahulu. Silakan Pak Asnawi duluan, nanti saya Ya, jawab Pak. ya, terima kasih. Ya, Pak Arbani, ya, Pak Arbani dari tetangga ya. Masih di sekolah nih Pak. Ya, pertanyaannya yang saya tangkap tadi itu apakah ChatGPT atau Gemini bisa menganalisa hasil jawaban uraian? Apakah seperti itu, Bapak? Ya, begini Bapak ya. Dan sepengetahuan saya untuk detik ini belum apa ya, belum ada AI yang bisa atau mampu menganalisa jawaban uraian-uraian dari apa ya, dari manusia seperti itu. Karena jujur aja kalau kita misal Pak ya, ketika kita menggunakan ujian sekolah gitu ya dengan ujian itu, pasti kita yang lebih suka itu pilihan ganda karena langsung teranalisa seperti itu ya. Kalau ada jawaban pertanyaan uraian, mau nggak mau kita harus mengkoreksi manual. Seperti itu Pak ya. Karena beda guru itu biasanya beda menganalisa hasil ujian siswa. Nah, seperti itu. Sama dengan apa ya, AI tersebut itu sepengetahuan saya belum ada yang bisa lebih akurat dalam menganalisa hasil ujian atau jawaban siswa dalam bentuk uraian. Karena seperti ini, sistem kerjanya sepengetahuan saya untuk AI ini seperti ini, Pak. Kalau ChatGPT kan developernya itu OpenAI ya, Microsoft. Microsoft itu memiliki big data, hasil dari feedback-feedback manusia yang dahulu sampai sekarang itu dikumpulkan. Jika ada prompt-prompt yang memasuki di ChatGPT, big data itu dikeluarkan, Bapak. Oh, seperti ini sepertinya, seperti ini, seperti itu. Jadi ada yang sudah paten seperti itu. Jadi kalau ada ChatGPT untuk memikirkan seperti ini, kira-kira jawaban ini benar nggak ya? Menurut seleranya ChatGPT-nya itu akan bingung malah kurang spesifik begitu pula dengan Gemini. Nah, mungkin saja ada teman-teman di sini yang mungkin yang pernah melakukan hal itu yang belum saya ketahui bisa sharing di sini ya Bapak Ibu. Dan sepengetahuan saya itu belum belum ada AI yang bisa menganalisa hasil ujian apa ya uraian seperti itu. Jikapun ada, itu belum, saya yakin belum 100% akurat. Karena beda sekali lagi, beda guru, beda penilaian, pastinya seperti itu, Pak. Nah, kemudian pertanyaan, mungkin itu yang bisa saya jawab, Bapak Arbani, ya.
Kemudian pertanyaan kedua, tadi itu ChatGPT sama Gemini apakah berbayar? Ya, ChatGPT sama Gemini itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Dan saya kira untuk yang gratis itu sudah cukup, cukup powerful ya. Kalau ChatGPT kan yang berbayar kan ChatGPT 4.0 kalau nggak salah ya, itu yang berbayar. Memang perbedaannya lebih cepat, terus apa yang di samping lebih cepat juga apa terhindar dari overload server seperti itu untuk ChatGPT 4.0 itu. Sedangkan untuk yang Gemini itu ada yang berbayar memang. Tapi itu mahal sekali. Kalau nggak salah itu bulanannya saja itu 360.000 per bulan itu. Entah itu, saya kira untuk kita sebagai guru-guru seperti ini, yang versi gratis sudah cukup seperti itu. Karena saya selama ini saya memakai sudah apa ya, sudah mewakili apa, sudah merasa puas menjadi asisten apa ya, asisten saya untuk Gemini sama ChatGPT. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawab. Silakan Ibu Arum. Eh, Oke, masih ada pertanyaan satu yang belum terjawab, ditujukan ke saya, Bu Arum, mohon maaf. Oh iya Pak, Eh, silakan Pak. Untuk yang tadi ada pertanyaan apakah di IDEA Presenter itu berbayar atau tidak, itu yang pertama saya jawab itu ada yang untuk di IDEA Presenter itu jika menggunakan aku belajar.id itu tidak berbayar Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada ini itu kredit di ID ketika sesudah mengenerate uh, apa yang proyek yang kita buat itu Bapak Ibu itu kita mempunyai 20 kredit. 20 kredit itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk mengenerate video yang akan kita buat, video video presenter yang akan kita buat. Nah, nanti itu akan berkurang sesuai dengan video yang uh, presenter atau yang kita generate. Nanti itu ada perintahnya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apakah itu akan habis? Dia akan habis, Bapak Ibu. Jadi dia akan habis, Bapak Ibu bisa membeli. Jadi itu bisa dibeli. Itu ada di Shopee. Bapak Ibu bisa beli. Itu ada Bapak Ibu mau membeli 40 kredit di Shopee bisa. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan akun lain, akun baru untuk membuat video yang lain. Jadi kalau membuat akun baru, maka Bapak Ibu mempunyai 20 kredit lagi kembali. Nah, jadi Bapak Ibu itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi Ibu Arum, mohon maaf yang bertanya tentang kredit di IDEI Presenter tadi. Ibu Harjanti Sri Pak. Oke, baik. Itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Harjanti Sri. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, Silakan Ibu baik. Arum. Ini ya, terima kasih Pak Asnawi, Pak Asrul yang sudah menjawab. Mohon maaf, apakah suara saya jelas atau ada bocor-bocor, Pak? Oh ya, baik. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaannya juga tidak jauh berbeda dari pertanyaan berikutnya ya. Jadi dari Pak Darmawan, ini tadi juga secara tidak langsung sudah terjawab juga oleh Pak Asrul. Bagaimana cara untuk menambah kredit yang sudah dipakai seperti tadi bisa beli di Shopee ya Bapak. Nah, ini ada Ya. lagi pertanyaan Pak dari Pak Muhammad Idris. Pengalaman kemarin waktu menggunakan DID Presenter untuk fitur gratisan memang dibatasin cuma bisa ekspor video berdurasi pendek dan kreditnya berkurang setiap pengguna Presenter. Ini beliau berbagi pengalaman mungkin dari Pak Muhammad Idris. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di Zoom, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa raise hand. Ya, silakan Pak Mutahir. Bisa mengaktifkan mikrofonnya. Silakan mau bertanya kepada siapa, sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Muhammad Tahir dari Jayapura, Pak.
Eh, saya mau bertanya khususnya ke Bapak Asnawi. Sebelumnya saya bertanya, saya berikan apresiasi dulu kepada Bapak Asnawi dan Bapak Asrul, luar biasa Pak. Hari ini dengan materi yang Bapak sampaikan, terus terang saya menjadi terupgrade lah pengetahuan saya, eh, ilmu saya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Eh, saya kembali lebih khusus pertanyaan kepada Pak Asnawi, Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan kita kira-kira eh, penerapan khususnya yang combine tadi antara eh, eh, ChatGPT dan mungkin Gemini ya, kemudian diramu dalam dalam PowerPoint yang terintegrasi kelas point, eh, yang dapat kita terapkan di kelas, Pak, yang real yang dapat kita terapkan di kelas. Lalu kemudian rasanya bukan kita saja sebagai guru yang menguasai Pak teknologi itu, tapi eh, kalau mungkin kita guru ya mungkin agak cepat kita bisa mengikuti ini. Tapi maksudnya saya itu, pertanyaan saya adalah bagaimana bagaimana teknologi-teknologi itu siswa yang terapkan atau kita yang mengadakan pembelajaran di kelas yang anak-anak itu menggunakan eh, eh, apa ya teknologi-teknologi itu, baik yang IE-nya ya Gemini atau ChatGPT atau yang kita gunakan eh, PowerPoint kelas point itu Pak, karena saya juga pernah menggunakan kelas point tapi eh, di komunitas atau di teman-teman ya berjalan. Tapi ini pikiran saya, kalau siswa itu kan dia tidak menggunakan, ya taruhlah kalau ada yang membawa laptop atau membawa HP kan hanya beberapa Pak. Artinya tidak berjalan secara keseluruhan di kelas. Mungkin ini kita mau berbagi kira-kira eh, seperti apa ya penerapannya itu di kelas, yang kita bawa adalah siswanya itu yang menjadi pusat pembelajaran. Mungkin begitu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mutahid. Tadi ditujukan ke Pak Asnawi ya, bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang tadi menggunakan aplikasi gitu, walaupun kelasnya itu tidak kurang, eh, masih belum bisa, apalagi siswanya belum memiliki alat gitu ya Pak ya. Mohon maaf Pak, agak kurang terdengar di tempat saya Pak. Pak Asnawi tadi sempat mendengar itu pertanyaannya Pak. Iya, Bu, insya Allah, Bu. Oh ya ya baik. Baik, langsunglah saja ke pertanyaan kedua, yaitu ke Ibu Nazmiatun Syaidah. Ke Ibu Nazmiatun, saya persilahkan. Ibu Nazmiatun, mohon maaf, apakah ada di tempat? Baik, mungkin Pak Asnawi mungkin sambil bisa dijawab pertanyaan tadi dari Pak Mutahir. Ya, terima kasih Bu Arun. Ya, Pak Pak Tahir nggih. Gimana kabar Pak? Sehat Pak nggih? Ya, yang saya tangkap pertanyaan Bapak jenengan tadi itu bagaimana penerapan AI-nya di kelas yang mana penggunanya itu lebih dimaksimalkan dari siswa, gitu nggih Pak nggih, kalau nggak salah. Ya, begini Bapak nggih. Kalau di siswa itu yang disampaikan jenengan tadi, yang di siswa itu kalau tidak membawa gawai ya, HP atau laptop, itu akan kesusahan untuk mengakses hal tersebut, Bapak. Untuk AI-nya itu. Kita tahu ya, dalam penggunaan AI itu pastinya ada tool-tool yang harus kita siapkan seperti gadget sama koneksi internet seperti itu, Pak. Tetapi jika ingin apa ya mensiasati hal tersebut, apabila siswa itu tidak menggunakan gawai, kita bisa menggunakan kelas poinnya, Bapak. Ya, saya tuh juga kadang di kelas itu tidak ada membawa HP. Saya memaksimalkan penggunaan gamifikasinya di kelas poin.
Mungkin Bapak sudah sering menggunakan Classpoint, itu kan ada fitur-fitur gamifikasinya, Pak G. Pemberian bintang, leaderboard, bahkan sama drag and drop-nya. Nah, di situ saja untuk penggunaan Classpoint-nya. Ketika saya menggunakan apa ya drag and drop itu saya mengaktifkan siswa untuk bisa apa ya berkolaborasi dengan teman-temannya. Bahkan saya tuh menyiapkan satu laptop khusus. Itu bagus juga kalau ada smart apa ya smartboard yang touchscreen itu di Classpoint itu sangat bagus Pak. Fitur drag and dropnya itu. Saya kira seperti itu Bapak ya. Jadi apabila siswa itu tidak bisa menggunakan gawai atau nggak bawa HP, ya tidak bisa memaksimalkan apa ya pengguna AI-nya di dalam kelas kecuali untuk pembelajaran mandiri di rumah bisa di apa ya disampaikan tutorialnya di sekolah seperti apa sambil lalu apa ya penasihatan dalam penggunaan internet yang bijak seperti apa gitu Pak. Jadi sekali lagi, jika siswa tidak menggunakan gawai atau tidak difasilitasi oleh sekolah, akan kesusahan untuk melaksanakan praktek langsung tentang penggunaan AI tersebut. Mungkin itu bisa, mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Mutahir. Nggih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Asnawi. Bagaimana Pak Mautahir? Semoga sudah bisa menjawab ya, dan bisa memberikan inspirasi bagaimana ke depan kita menyiapkan pembelajaran berbasis AI tapi kita masih ada keterbatasan terkait tentang teknologi yang ada di sekolah kita. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ada pertanyaan dari Pak Budi Susilo. Beliau menanyakan terkait tentang adapun pertanyaan sebagai berikut. Bisakah kelas poin itu membuat pertanyaan dengan bergambar? Nah, silakan mungkin Pak Asnawi atau Pak Asrun bisa membantu menjawab. Untuk kelas poin mungkin ya membuat pertanyaan. Ya terima kasih dari Bapak siapa tadi pertanyaan Bu? Bapak Budi Susilo, Pak, Ya. dari SMK Negeri 1 Jenar. Oke, Bapak Budi, seperti yang telah saya contohkan tadi, ketika menggunakan kelas point AI di mengenerate pertanyaan, itu tidak bisa kita membuat pertanyaan berdasarkan gambar seperti itu. Jadi keterbatasan di kelas point AI-nya seperti itu, karena AI yang disematkan di kelas point hanya fokus dalam mengenerate pertanyaan saja seperti itu dalam bentuk teks. Pak, nggih? Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Asnawi, Pak Asrul. Mungkin karena sudah waktu juga sudah menunjukkan sore, ini kan karena bulan Ramadan ya Pak ya. Jadi biasanya untuk yang ibu-ibu itu sudah persiapan buat mau masak, persiapan buka puasa. Jadi untuk kegiatan webinar sesi tanya jawab, mungkin saya cukupkan sekian dulu ya Bapak Ibu. Jika memang masih ada yang ingin ditanyakan terkait tentang bagaimana sih penerapan IE di dalam pembelajaran, karena memang ini topik yang sangat menarik dan pasti dari Bapak Ibu juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Asnawi ataupun Pak Asrul. Mungkin nanti silahkan bisa bergabung di grup WA. Kami ada grup WA untuk KGBN Kutim. Nah, nanti kita bisa melanjutkan diskusi di situ. Nanti insya Allah Pak Asnawi sama Pak Asrul juga akan bisa membantu menjawabnya. Seperti itu. Nah, mungkin saya akan sedikit menyimpulkan terkait sebelumnya terima kasih Pak Asnawi, Pak Asrul yang sudah berbagi materi, berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah. Bu Semoga Arum, iya Pak. boleh minta waktunya sebentar saja. Saya Oh, mau boleh. share apa ya, share website, mungkin khususnya guru bahasa Inggris kali ya, seperti itu. Ini Ya. mohon izin Bapak Ibu, ini ada website yang ya, Suaranya tidak oh terdengar Pak. ya, Ya, bisa Eh, diulangi i- lagi Pak. ya, ini saya mau izin share screen. Ini ada website, isinya itu game-game ya. Sementara game-game edu game yang cocok untuk pembelajaran bahasa Inggris, mungkin untuk guru bahasa Inggris ya kelas 7, 8, 9 bahkan untuk SD. Izin share screen, nggih? Bentar. Ya, ini website saya, Bapak Ibu. Ini sementara ini yang ada ini edu game saja. Jadi ini bisa di apa?
bisa dimainkan. Saya tuh sering sekali saya ketika habis materi pembelajaran itu saya gunakan ini misal tentang komparatif. Jadi saya meminta anak-anak itu mengerjakan soal apa ya game ini. Nah, isinya seperti ini. Ini ada suaranya Bapak Ibu. Lengkap. Jadi cari aja di Google Pak Guru Asnawi, itu sudah ada Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin mungkin itu saja Bu Arum ya. Siapa tahu bermanfaat bagi guru-guru bahasa Inggris. Ya, ya, terima kasih. Silakan Bu Arum. Baik, terima kasih Pak Asnawi. Semoga tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Asnawi dan Pak Asrul bisa bermanfaat buat Bapak Ibu yang pada siang hari ini sudah bergabung. Nah, di sini saya akan share link untuk grup WA KGBN Kutim. Jadi Bapak Ibu yang berkenan atau ingin melanjutkan berdiskusi terkait tentang materi kita pada siang hari ini, silahkan bergabung di grup WA tersebut. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya yang mungkin beberapa pertanyaan belum bisa kami cover di dalam webinar pada siang hari ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 4. Jadi kasihan Bapak Ibu atau yang ibu-ibu yang mau mempersiapkan buka puasa. Nah, sebelum acara ini saya tutup, mungkin saya akan sedikit menyimpulkan terkait materi yang sudah disampaikan Pak Asnawi ataupun Pak Asrul terkait tentang pembelajaran AI, apapun aplikasinya tadi sudah ada GPT, Gemini ataupun menggunakan Canva, itu semuanya kembali lagi kepada diri Bapak Ibu ataupun kondisi peserta didik kita karena uh, kita sebagai guru juga harus memahami kondisi peserta didik kita itu seperti apa. Jadi semua aplikasi itu akan bisa bermanfaat ataupun berguna tepat sasaran jika memang disesuaikan dengan kondisi peserta didik kita, baik itu GPT ataupun Gemini ataupun Canva. Jadi harapannya nanti apapun yang kita dapatkan, kita sebagai guru juga harus mampu menyesuaikan aplikasi yang akan kita gunakan itu sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan kita, terutama peserta didik kita, supaya pembelajaran yang kita berikan itu menjadi lebih bermakna dan bisa mengena ataupun berkesan pada peserta didik kita. Nah, mungkin dari saya sebelaku moderator pada siang hari ini dan Pak Asnawi, Pak Asrul atas share berbagi praktik baiknya. Kami ucapkan terima kasih. Kami dari Panitia KGBN dan BGP Provinsi Kalimantan Timur juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu hadirin yang sudah bergabung pada webinar siang hari ini. Apabila masih banyak kekurangan dari kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami, ya, sekali lagi kami mengingatkan kepada peserta untuk mengisi post-test ataupun evaluasi di dalam dashboardnya atau portal webinar Kemendikbud. Jadi untuk bisa mendapatkan sertifikat nanti bisa diunduh di sana setelah mengisi post-test ataupun evaluasi dan umpan balik. Baik dari kami cukup sekian. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Yang masih berpuasa, semangat berpuasa. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. 2 jam lagi untuk waktu Indonesia Tengah. Mungkin waktu Indonesia Timur sudah mau sedikit lagi. Silakan Bapak Ibu bisa live dari room meeting ini dan melanjutkan aktivitasnya. Selamat sore, sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya.